Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Joko serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Akbar Yukono Farisi dari Prodi Manajemen kelas MJ 103. Saya mendapat tugas presentasi mata kuliah Ekonomi Mikro dari dosen pengampu saya, Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD, dengan opsi topik memilih 2 dari 3 topik yang beliau berikan. Opsi topik yang pertama adalah tentang langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang mengadopsi model perekonomian campuran bila ada salah satu produk atau kebutuhan masyarakat yang mengalami lonjakan harga. Lalu, opsi topik yang kedua adalah keberadaan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kaitannya dengan kondisi pasar. Lalu, opsi topik yang ketiga adalah keberadaan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan kaitannya dengan kondisi pasar. Pada kesempatan kali ini, 2 topik yang saya pilih untuk saya bahas dan presentasikan adalah topik yang pertama serta topik yang ketiga. Berikut adalah outline presentasi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang kenaikan harga dan respon kebijakan menjaga kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia seringkali menjadi isu yang krusial, terutama saat terjadi lonjakan mendadak yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Sehingga penting untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini serta dampaknya bagi rumah tangga dan produsen. Langkah kebijakan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga, yang pertama adalah monitoring dan penetapan HET atau harga eceran tertinggi untuk komoditas penting seperti beras, gula, dan minyak goreng agar tidak melampaui batas tertentu. Lalu yang kedua adalah program subsidi dan bantuan sosial. Contoh nyatanya adalah program Minyak Kita yang bertujuan memberikan akses minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Lalu langkah yang ketiga adalah peningkatan produksi dalam negeri. Pemerintah mendukung petani lokal untuk meningkatkan produksi pangan guna mengurangi ketergantungan pada impor. Dampak kenaikan harga dari sisi rumah tangga atau sisi permintaan, yang pertama adalah perubahan pola konsumsi. Masyarakat cenderung mengurangi konsumsi barang-barang tertentu seperti daging dan minyak goreng ketika harganya meningkat. Kemudian dampak terhadap anggaran rumah tangga, kenaikan harga bahan pokok menyebabkan peningkatan pengeluaran rumah tangga yang berdampak lebih besar pada keluarga berpenghasilan rendah. Contoh kasusnya adalah kenaikan harga beras dari Rp10.900 menjadi Rp11.600 per kilogram, menunjukkan dampak signifikan bagi rumah tangga yang bergantung pada beras sebagai sumber utama karbohidrat. Lalu berikutnya, dampak kenaikan harga dari sisi produsen atau sisi penawaran. Yang pertama adalah kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan harga bahan baku sebagai pakan ternak untuk produsen daging ayam. Lalu yang kedua, respon produsen terhadap kenaikan harga. Produsen mungkin menaikkan harga jual produk mereka untuk menutupi biaya tambahan. Namun hal ini juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Contoh kasusnya, produsen daging ayam menghadapi tantangan dalam menjaga pasokan stabil ketika biaya pakan meningkat, yang dapat memicu kelangkaan di pasar. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun dampaknya dirasakan berbeda oleh rumah tangga dan produsen. Kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Lalu kita lanjut kepada pembahasan topik yang berikutnya, yaitu tentang kondisi pasar dan peran YLKI, sinergi untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif. YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah organisasi nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan utama YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia tentang hak dan kewajibannya, serta melindungi kepentingan konsumen, keluarga, dan lingkungan. YLKI awalnya didirikan oleh sekelompok ibu-ibu yang prihatin dengan kecenderungan konsumen Indonesia yang lebih menyukai produk luar negeri. Mereka berupaya mempromosikan produk dalam negeri agar lebih diterima oleh masyarakat. YLKI juga menjadi anggota International Organization of Consumer Union atau IOCU sejak 15 Maret 1974 dan kini aktif sebagai anggota penuh Consumers International atau CI yang berbasis di London. Tugas dan fungsi dari YLKI yang pertama adalah sebagai perlindungan konsumen. YLKI berperan dalam menyebarkan informasi tentang hak-hak konsumen serta memberikan nasihat kepada mereka yang membutuhkannya. Yang kedua adalah sebagai edukasi dan informasi kepada konsumen, menyediakan program pelatihan dan penyebaran informasi melalui berbagai media untuk meningkatkan pemahaman konsumen. Lalu yang ketiga, penelitian dan pengujian produk, melakukan riset untuk menilai kualitas produk yang ada di pasaran agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Hubungan YLKI dengan pasar, dengan banyaknya produk yang beredar, baik lokal maupun impor, YLKI berperan dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk, terutama yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia atau SNI. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar kualitas. YLKI juga aktif dalam memberikan informasi mengenai isu-isu terkini yang mempengaruhi konsumen, seperti bahaya lemak trans dalam makanan dan pentingnya memilih produk sehat. Melalui layanan pengaduan dan informasi, YLKI membantu konsumen yang mengalami masalah terkait produk atau layanan. Kesimpulannya, YLKI merupakan lembaga vital dalam menjaga hak-hak konsumen di Indonesia, terutama di tengah kondisi pasar yang semakin kompleks serta tantangan di era globalisasi. Dengan edukasi dan advokasi yang dilakukan, YLKI berkontribusi pada terciptanya pasar yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak. Melalui kolaborasi dengan berbagai instansi, YLKI terus berupaya meningkatkan kualitas perlindungan konsumen di tanah air. Sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak Joko dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.